Assalamualaikum teman-teman. Kenalin, aku Fatihatul Rahma dan teman aku Asnia Fazira. Kami mahasiswi semester 1 Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Kali ini kami akan membahas tentang gimana sih Islam masuk ke Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Yuk, check it out! Islam telah hadir di Asia Tenggara sejak abad ke-7 melalui para pedagang Arab dan India. Sejarah Islam di Asia Tenggara mencakup wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia dan Malaysia, sementara di Brunei Darussalam hampir seluruh penduduknya menganut Islam. Islam di Asia Tenggara tergolong dalam mazhab sunnah wal jamaah dan di dalamnya aliran Syafi'i dan Fiqih atau hukum agama. Islam telah memainkan peran penting dalam sejarah dan budaya di Asia Tenggara dan menjadi salah satu agama resmi di negara-negara tersebut. Seiring berjalannya waktu, Islam menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dan menjadi agama mayoritas di negara ini. Perkembangan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perdagangan, pendidikan, dan pengaruh politik. Sejarah Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh peran para wali dan ulama dalam mendakwahkan agama Islam. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam di Indonesia adalah masa penyebaran Islam oleh Wali Songo, yang merupakan 9 orang ulama yang berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Saat ini, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan Islam menjadi agama mayoritas di negara ini. Sejarah masuknya Islam di Indonesia dapat dilihat dari beberapa teori yang telah dikembangkan oleh para ahli sejarah. Berikut adalah beberapa teori tersebut. Yang pertama, menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui hubungan perdagangan dengan Gujarat, di mana para pedagang dari Gujarat dan mayoritas beragama Islam membawa ajaran Islam sambil memborong barang. Yang kedua, menekankan peran Persia dalam membawa Islam ke Indonesia. Pedagang Persia yang mengarungi jalur perdagangan maritim tidak hanya membawa barang tetapi juga mengajarkan Islam. Nah, yang ketiga yaitu teori India, menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang mengunjungi wilayah India. Sedangkan yang terakhir yaitu menjelaskan bagaimana Islam di Asia Tenggara masuk ke Indonesia dipengaruhi oleh dinamika kolonial dan pengaruh politik. Meskipun ada beberapa teori yang menjelaskan masuknya Islam di Indonesia, sejarahnya terlihat bahwa penyebaran Islam di Indonesia melibatkan berbagai faktor seperti perdagangan, pendidikan, dan pengaruh politik. Selain itu, peran para wali dan ulama dalam mendakwahkan agama Islam juga penting dalam sejarah ini. Pengaruh Islam di Indonesia terdapat dalam berbagai aspek pendidikan, budaya, dan sejarah negara ini. Berikut adalah beberapa contoh pengaruh Islam di Indonesia. Yang pertama, sistem hukum. Islam mendasari prinsip hukum syariah dalam menyelesaikan penyelamatan. Yang kedua, Islam mempengaruhi cara orang Indonesia mempercayai dan menyembah Tuhan. Sejak abad ke-16, mayoritas orang Indonesia telah memeluk Islam dan menyembah Tuhan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, Islam mempengaruhi sistem kekeluargaan di Indonesia yang mencakup pernikahan Anda, dan kewirausahaan. Yang keempat, sekolah di Indonesia telah mengadopsi sistem pendidikan yang didasarkan pada sistem prinsip-prinsip pembelajaran Al-Quran dan ilmu agama. Kelima, Islam mempengaruhi kuliner Indonesia seperti nasi goreng, sate, dan martabak yang berasal dari masakan Arab yang dipengaruhi oleh Islam. Yang keenam, Islam mempengaruhi arsitektur di Indonesia seperti masjid-masjid, kampung-kampung, dan rumah-rumah tradisional. Nah, yang terakhir nih, Islam mempengaruhi sistem kepemimpinan di Indonesia sejak abad ke-16. Pengaruh Islam di Indonesia cukup besar untuk mempengaruhi cara kehidupan dan budaya masyarakat. Meskipun demikian, tidak mengakui bahwa Indonesia merupakan negara sekuler demokratis. Selain itu, pengaruh Islam juga menjadi perhatian karena kuatnya kepentingan politik dan intimidasi terhadap perpecahan dan separatisme. Nah,
hingga ke negara Malaysia. Islam pertama kali masuk ke Malaysia pada abad ke-7 melalui para pedagang Muslim dari India dan Arab Persia. Islam diterima terlebih dahulu oleh lapisan masyarakat bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit. Seiring dengan perkembangan Islam di Malaysia, banyak masjid dan penyelenggaraan jemaah haji yang naik. Bahasa Melayu dan agama Islam masih menjadi bahasa dan agama resmi negara. Meskipun Islam merupakan agama resmi negara, itu tetap menjadi agama lain yang merupakan penciptanya kemudian ketentraman dan kedamaian bagi masyarakat. Islam di Malaysia diwakili oleh Dr. Syafii dari Teologi dan Jurisprudensi Studies. Adapun pengaruh Islam di Malaysia yaitu pertamanya perkembangan institusi-institusi seperti madrasah dan pusat kajian Islam. Yang kedua, penyebaran keagamaan Islam melalui jalur Kesultanan Melaka. Yang ketiga, agama Islam menjadi agama mayoritas di Malaysia dengan terdapatnya sekitar 19,6 juta penduduk Muslim pada tahun 2013. Keempat, Islam menjadi bagian dari identitas bangsa Melayu dan diperkenalkan oleh para pedagang yang datang dari Arab, Tiongkok, dan India. Terakhir, dengan pemerintah Malaysia menjamin agama-agama lain aman dan damai. Meskipun ada masyarakat yang non-Muslim, tetaplah antar sesama Islam di Malaysia harus mengalami perbedaan yang ditandai dan pendidikan. Dalam konteks politik, Islam menjadi bagian penting dari sistem politik Indonesia, seperti yang ditandai oleh Parti Kesatuan Nasional Melayu atau UMNO. Meskipun Malaysia sebagai salah satu negara yang mayoritas Muslim, konstitusi negara menjamin agama-agama lain aman dan damai. Sejak abad ke-10 melalui jalur timur Asia Tenggara oleh para pedagang dari negeri Tiongkok. Terdapat pendapat yang berbeda-beda tentang sejak awalnya masuk Islam di bumi Darussalam. Ada yang mengatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-7 oleh pedagang Arab, dan ada juga yang mengatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-13 Masehi. Dilanjutkan dengan Raja Awang Ala Muzaffar yang masuk Islam pada tahun 1406. Menjadikan Raja Islam Brunei Darussalam yang pertama. Namun, menurut sejarah yang diterima, Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Pada saat ini, Brunei Darussalam dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah. Brunei merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara dengan latar belakang sejarah di bawah pedagang Tiongkok. Negara Brunei Darussalam merdeka sebagai negara Islam di bawah kepemimpinan Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izz Jadid dan Daulah pada 1 Januari 1980. Setelah merdeka, Brunei menjadi sebuah negara Melayu Islam kerajaan dan diartikan sebagai negara Melayu yang merupakan nilai-nilai tradisi atau kebudayaan Melayu dan suatu kepercayaan di anut negara yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada bulan Oktober 2013, pihak pemerintah Brunei Darussalam mengumumkan penerapan syariat Islam. Islam telah memiliki pengaruh besar di Brunei Darussalam sejak abad ke-10 melalui jalur Asia Timur Tenggara oleh para pedagang dari negeri Tiongkok. Sejak itu, Islam sudah diterima masyarakat Brunei Darussalam hingga ditetapkan sebagai agama resmi negara. Selain itu, negara ini juga memiliki peran dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Kalimantan dan Filipina. Pada tahun 1959, di bawah pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin III, Brunei Darussalam mendeklarasikan Islam sebagai agama resmi negara. Aduh, gak kerasa ya sih, udah ada di ujung bahasan aja nih. Ya, iya Nina, segitu dulu ya pembahasan kita kali ini. Maaf banget nih kalau ada salah penyampaian dari kami. Bolehlah
komen-komen, iya kan Ma? Yoi dong Zi. Dan juga makasih ya buat teman-teman